Selamat pagi anak-anak MEM semua dan selamat berjumpa di kelas 9 ini. Salam sehat. Kemarin kita sudah berjumpa pada pelajaran PKN. Hari ini kita berjumpa pada pelajaran prakarya. Nah, pembelajaran sama yaitu pembelajaran dalam jarak jauh. Nah, pada pelajaran prakarya ini sama juga dengan pelajaran PKN. Jadi, kalian kelas 8 belajar dengan MEM, PKN, dan prakarya. Di kelas 9 juga kita ketemu lagi belajar PKN dan prakarya. Nah, anak-anak, untuk belajar prakarya ini memang yang pertama kalian berdoa terlebih dahulu. Lalu isi absen kelas seperti PKN kemarin, nanti membuat absennya. Lalu satu buku catatan dan satu buku latihan. Nah, ini bisa dilanjutkan buku kelas 8. Dan PKN kemarin juga itu bisa dilanjutkan buku kelas 8. Jadi tak usah pakai buku baru. Nah, tugas juga dikerjakan tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, maka tentu nilainya hanya batas KKM. Dan tentu juga akan mempengaruhi nilai sikap. Tetapi jika ada pemberitahuan terlebih dahulu, misalnya kalian sakit atau ada keperluan lain, nah tentu itu tidak mempengaruhi nilai sikap karena sudah diberitahu terlebih dahulu. Dan yang paling penting adalah tugas harus dikerjakan dengan jujur, tidak menyalin pekerjaan teman, apalagi saat ulangan. Jadi percayalah pada diri sendiri. Nah, saat mengirim tugas harus tulis nama, kelas, dan tugas keberapa. Misalnya, tugas prakarya yang pertama, tanggal 24 Juli 2020. Jadi seperti itu, buat tugas apa dan yang keberapa. Tugas dikirim ke email MEM yang seperti kemarin, tetapi kalau dikirim juga lewat WA tidak masalah. Kadang-kadang lewat email tak mau terbuka, apalagi kalau jaringan bermasalah. Oke anak-anak, kita mulai pelajaran yang pertama. Bab pertama, kerajinan dari bahan keras. Tujuan pembelajaran dari bab pertama ini adalah kita menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan keras sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Yang kedua, memahami pengertian sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli pada lingkungan. Untuk pelajaran bab pertama dan pertemuan pertama ini cukup 2 tujuan pembelajaran saja. Nah, kita lihat prinsip kerajinan dari bahan keras. Prinsip pembuatan kerajinan dari bahan keras meliputi satu, keunikan bahan kerajinan. 2, keragaman muatan, nilai dalam produk kerajinan, yaitu
1. Produk dengan nilai fungsional. 2. Produk dengan nilai informatif. 3. Produk dengan nilai simbolik. 4. Produk dengan nilai prestis wibawa. Dan prinsip yang ketiga yaitu aspek rancangan dalam produk kerajinan. Faktor-faktor permasalahan objektif yang perlu untuk diketahui sebelum perancangan adalah faktor teknis, faktor ekonomis, faktor ergonomis, faktor sains dan teknologi, faktor estetika, dan faktor kondisi lingkungan. Kerajinan terbagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama, kerajinan dari bahan keras alam, dan yang kedua, kerajinan dari bahan keras buatan. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam, baik hutan, bumi, maupun perairan Indonesia. Sifatnya bejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contoh bahan keras alam yang kita kenal adalah kayu, bambu, rotan, dan sebagainya. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Beragam karya kerajinan dari bahan keras buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kaleng, kaca, dan sebagainya. Kaleng berasal dari logam besi tipis yang dilapisi timah, sifatnya ringan tapi kuat. Sedangkan kaca berasal dari pasir silika dan beberapa oksida, sifatnya transparan, tembus pandang, rentan, dan mudah pecah. Nah, bahan keras alam adalah bahan yang berasal dari sumber daya alam hutan, bumi, laut yang bersifat keras. Itu contohnya kayu, bambu, rotan. Bahan keras buatan itu bahan yang sesudah diolah oleh manusia dari beberapa bahan dan bersifat keras. Contohnya kaca, logam. Anak-anak, materi untuk pelajaran pertama ini cukup hanya di sini dulu dan memberikan tugas. Tolong dicatat ya. Yang pertama, tuliskanlah prinsip-prinsip kerajinan bahan keras. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan bahan keras alam? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan bahan keras buatan? Yang keempat, tuliskanlah contoh bahan keras alam dan contoh dari bahan keras buatan. Yang kelima, mengapa pembuatan kerajinan tangan dari kayu, bambu, dan rotan sebaiknya berbentuk unik? Itu nilai untuk pengetahuan, jadi ada tugas 5 yang tertulis. Sedangkan untuk keterampilan, nilai keterampilannya, tugasnya adalah
Buatlah satu kerajinan dari bahan keras buatan. Terserah dari bahan keras buatan itu bukan dari bahan keras buatan, dari bahan keras alami. Ya, dari bahan keras alami saja. Boleh dari kayu, boleh dari bambu, boleh dari rotan. Itu waktunya 3 minggu. Ya, jadi mengulangi, buatlah satu kerajinan dari bahan keras alam. Bisa dari kayu, dari bambu, dari rotan, terserah. Buat kerajinan apa saja. Waktunya 3 minggu. Terima kasih anak-anak. Mem tunggu tugasnya dan usahakan nilai yang terbaik. Terima kasih. Selamat pagi.